Halo guys, jumpa lagi dengan saya dari channel POC Tortam. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Oke, kita kali ini akan melakukan pemupukan di kebun sawit percontohan punya channel POC Tortam ya teman-teman. Nah, ini pohon sawitnya masih berusia sekitar kurang lebih 6 tahun. Nah, yang di sana tuh 7 tahun ya. Yang di sana tuh yang agak tinggi sedikit tuh 8 tahun ya teman-teman. Jadi di sini masih pendek ya teman-teman. Jadi jika kita menggunakan POC Tortam itu gulmanya harus bersih seperti ini. Jadi untuk menuju hasil maksimal seperti ini ya teman-teman, itu luar biasa. Jadi kita hanya menggunakan satu pupuk doang, nggak pakai mau pupuk lain-lain, bisa buahnya jadi seperti ini. Jadi kita di sini kan 1 hektar nih teman-teman, pohon tuanya hanya sekitar 40 pohon. Yang sisa itu sengaja tidak kita bunuh, karena setelah kita kasih POC Tortam itu komedil buahnya tuh bobotnya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kemarin kita panen tuh, itu kita dapat sekitar 35 tandan ya. Itu bobotnya di 35 tandan tuh ya teman-teman 809. Itu bersih, sudah dipotong per naik kilo 10 kilo. Per naik kilo dipotong 10 kilo. Jadi 8 kali naik dipotong 10 kali. Berarti 80 sudah dipotong ya. Berarti kotornya sekitar 889. Ya teman-teman. Dipotong 80 jadi 809 dalam 35 tandan per 2 minggu dari pohon tua yang usia tanamnya itu 30 tahun, hanya jumlah pohonnya sekitar 40 pohon. Nah, ini yang pohon pendeknya menyusul untuk mengimbangin pohon tua, untuk menggantikan ya. Nah, ini kita sudah 7 kali pemupukan di sini dengan dosis satu pohonnya, sebab ini percontohan. Di sini hasil harus maksimal. Jadi kita buat dosis per satu pohon 150 cc dalam satu botol, bisa menghandle 10 pohon. Nah, saya biasa kasih tahu ke rekan-rekan itu kan per satu pohon hanya 100 cc. Artinya bisa menghandle 15 pohon. Dan dalam satu pohon umpamanya airnya 100 cc, maksudnya umpamanya biangnya 100 cc, berarti airnya tetap 2 liter. Dan apabila dosisnya 150 cc, airnya tetap 2 liter. Yang penting kita kocor ya, keliling di piringannya. Yang udah teman-teman, gitu aja kita intro. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman ya. Nah, itu buahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini real. Kita sedang melakukan pemupukan tuh. Saya dengan mertua saya langsung. Saya ngeracik mertua, kebetulan mertua nih yang ngetabur gitu. Nah, ini buat teman-teman ya. Ini real. Kita tanpa rekayasa ya. Kita tidak ada menggunakan pupuk lain. Kita hanya menggunakan POC Tortam doang. Aplikasinya per 1 bulan sekali. Nah, ini kan baru kita siram nih teman-teman. Ya langsung kena ke akar nggak apa-apa. Di piringan gini kan. Mau kena ke pohon, ke akar ya nggak masalah. Jadi kita nggak mesti harus jauh-jauh. Nggak mesti jauh-jauh nyiramnya. Berhubung setelah kita sudah si dosis tadi kita campur 2 liter. Kita tes pakai pH digital kita, itu hasilnya 6,80. Sedangkan 6 aja kita siram ke akar itu aman, apalagi 6,80 ya. Nah, itu hasil buahnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah real ya. Jadi kita nggak ada rekayasa. Jika kira-kira rekan-rekan nggak mungkin nih, ini POC Tortam channelnya nggak bener nih, ya udah datangin aja di kawasan saya gitu ya, di kawasan Labura, Sumatera Utara, di desa Perpaudangan ya, pinggir Jati. Nah, kita langsung ke lokasi, lihat pohonnya benar nggak, gitu. Jadi kita nggak ngomong, karena buat channel, jangan-jangan tuh sawit orang kamu rekam, enggak. Jadi kita memang produksi pupuk untuk kita sendirilah minimal, menghemat ya, menghemat biaya produksi pupuk, anggaran. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke, real ya. Nah, itu
hitam. Nah itu juga ya teman-teman. Jadi alhamdulillah hampir setiap pohon tuh ada buahnya. Tuh buahnya 3 tapi gede tuh. Yang ini buahnya nggak gede, nggak kecil ya. Oke, yang ini buahnya gede bertingkal pula lagi. Nah ini buahnya gede ya teman-teman. Sudah tuh pelepahnya hijau, terus memang pelepahnya tuh membuka ya. Tuh tingkat 2 loh. Alhamdulillah banget nih. Ini calon buah baru. Tuh buah tuh. Ini buah lama. Jelas ya teman-teman, real. Tanpa rekayasa kita. Jadi pedomannya di sini tekniknya kita menggunakan di bawah buah itu ada songko yang boleh 2 tandan gitu. Oke, kita intro dulu. Nah ini lagi teman-teman ya. Jadi buahnya itu alhamdulillah banget ya. Ya pantas saja ya sehektar jika buahnya seperti ini. Sehektar dalam 1 bulan 2,8 ya pantas, rasanya pantas karena pohonnya ya masih kecil pendek. Kuncinya gampang, yang penting bersih aja nih. Jangan kita bersihkan menggunakan racun bakar ya teman-teman. Memang maksud dan tujuan kita dengan racun bakar tadi adalah pengerjaannya ribet, capek, segala macam bla bla bla. Mungkin tujuannya untuk bersih, bener, bersih, enak dipandang mata. Tapi sama tanaman kita tuh akan menjadi gersang. Akibatnya pH tanahnya menurun. Kenapa? Sebab kimia masuk ke lahan pertanian kita. Kita sudah menggunakan organik, artinya full organik ya teman-teman. Ini yang sesuai yang sudah saya kerjakan ya di sini di ladang percontohan kita nih, PO Sutortam nih. Kita lakukan nggak pernah dengan semprot. Hanya babat layang ya. Langsung memang babat layang. Nih bersih ya teman-teman, real. Kita nggak pakai mesin. Nah ini jeragannya. Jadi kita tekniknya per jeragan udah kita racik nih. Kita masukkan kemari. Per 10 pohon kita tinggal. Nah itu lagi per 10 pohon di sana kita tinggal. 10 pohon kita tinggal, ya udah. Kita nggak pada ribet-ribet. Nah gitulah kira-kira ya teman-teman. Oke, kita intro dulu. Jadi teman-teman itu pohon tuanya seperti ini. Padahal ya batang bawahnya itu kurus ya teman-teman. Batang bawahnya itu kurus. Nah ini ke atas. Jadi kalau kita bilang ya centang perenang ya. Alhamdulillah sehektar mengeluarkan 1,4 ton per 2 minggu. Pernah susut kemarin tuh pada saat puasa. Kan kemarau panjang di tempat kita nih, Labura Sumatera Utara tuh kemarau panjang. Itu di kebun ini karena menggunakan PO Sutortam itu mengeluarkan 800 kilo bersih. Nah setelah kejadian itu berikutnya ke depan paling 1,2 ton, 1,3, 1,4 lah paling tinggi untuk saat ini dalam sektar. Oke teman-teman, gitulah penjelasannya. Nah ini dia, ini telah kita racik ya. Ini udah kita racik, terus kita masukkan ke dalam ini. Lalu kita angkatlah per 20 pohon, taruh sini. 20 pohon ke depan, taruh lagi. Jadi kita apabila kita ngerjakan itu nggak ribet ya teman-teman. Oh kita mikirnya ribet nih, jadi ribet. Oh kita mikirnya kerjain aja, hitung-hitung olahraga. Itu nggak jadi ribet ya teman-teman. Oke, nah ini contohnya. Ini pohonnya masih pendek ya. Lihat ya buahnya. Alhamdulillah banget ya teman-teman, real ya. Jadi pelepahnya itu nggak sesuai sama buah. Pelepahnya padahal masih kecil ya kan. Buahnya seperti ini ya, nggak pantas sekali nih. Pohonnya pendek lagi. Buahnya gede ya. Nah di sini. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi kita real aja ya, asli. Sesuai fakta lapangan. Jadi kita, wah kamu nih buat konten nih, ladang orang kamu rekam nih, enggak. Kok kira-kira teman-teman tuh ragu atau gimana kan? Ya udah datang aja kemari. Oke. Jelas ya? Ya sesuai lah teman-teman, namanya juga pupuk organik kan. Kok pupuk organik dia kan berproses. Sedangkan pupuk kimia aja teman-teman kadang-kadang kita menggunakan pupuk kimia nih. Dia kadang-kadang kan dia tergantung pH tanah. Kalau pH tanah kita rendah ya berarti dia menunggu waktu proses yang lama ya teman-teman.
apabila sering hujan. Nah itu baru terlihat. Paling cepat tuh kalau kimia 3 bulan ya. Ya jadi seandainya pakai menggunakan POC Tortam juga 3 bulan ya wajar juga kan. Karena kan murah gitu. Pupuk Arganakos kualitas bos gitu. Nah ini salah satu ya teman-teman. Tadinya di sini pohon ini di barisan ini. Nah di barisan ini pohon ini rata-rata nih jantan ya. Pengakuan mertua saya, wah ini pun jantan nih, kita bunuh aja. Itulah salah satu korban pembunuhan itu, pohonnya dibunuh sama mertua. Ya saya bilang jangan, nanti kita perbaikin, kita kasih pupuk rutin, mudah-mudahan berubah. Nah ternyata bukan sekedar berubah. Nah tadinya nih pelepahnya kering nih, daunnya nggak hijau. Ini kan pelepahnya mulai terbuka ya teman-teman. Meskipun buahnya itu belum nongol. Nah inilah salah satunya bahwasannya pohonnya ini jantan ya teman-teman. Nah itu dia jantan. Jadi berproses satu yang penting real ya nyata. Nah ini tadi ya teman-teman. Alhamdulillah lah. Semua kan butuh proses. Oke. Nah inilah buktinya ya teman-teman. Kita ini memang sedang lagi memupuk nih. Saya ngeracik. Oke, ya teman-teman ya, real ya. Jadi untuk satu botol ini kan isinya 1500 cc nih. Kalau saya untuk memupuk punya mertua ini kan dia kan percontohan sawitnya berhubung. Kenapa percontohan? Karena lahannya bersih. Jadi untuk kita rekam tuh enak. Orang yang penontonnya pun nggak sakit mata. Berhubung gulma-gulmanya pada bersih, bukan sekedar pirikannya bersih tapi semua ya. Karena rajin sekali mertua itu babatnya. Bapak rajin kali ya bapak membabat. Jadi kita penjelasan dari satu botol ini adalah isinya 1500 cc dan standarisasi 1 bulan sekali kita memupuk. Berarti ini bisa menghandle 15 pohon apabila dosisnya 100 cc, airnya 2 liter ya. Terus kita tuang. Berarti kalau satu botol ini kurang lebih airnya 30 liter. Nah gitu teman-teman. Apapun ceritanya, alangkah bagusnya apapun itu tetap per 100 cc untuk satu pohon. Air biasanya 2 liter. Oke teman-teman. Ini 1 hektar nih. pH-nya sudah membaik. Tadinya pH-nya itu pas 6 ya. Awalnya kita ini. Pas 6 bulan yang lalu tuh pH-nya 6. Jadi pH-nya 6 aja udah aman sih sebenarnya. pH itu enggak menggambarkan kualitas pupuk. pH itu hanya menggambarkan apakah dingin atau panas, sama kayak suhu tubuh. Apabila suhu tubuh 5 berarti kan kondisinya itu ibaratnya panas. pH itu suhu kelembapan. Kalau untuk sawit dia kelembapan tanah. Jadi kalau pH untuk sawit itu lahan pertanian Anda pH-nya itu berarti 3, 4, 5 itu bahaya, rusak ya, buruk berarti ya. Kalau pH-nya 6 itu aman. Apalagi pH 7. Artinya kalau pH 7 kebal dari segala cuaca. Mau cuaca panas, mau cuaca dingin, dia tetap stabil, kembali ke pupuk gitu. Pupuk kita pH-nya berapa gitu kan. Sudah, jadi begitu aja lah penjelasan saya hari ini tentang kenapa pH sawit, tanaman sawit itu harus 6 ke atas. Nah itulah penjelasannya tadi ya. Sama seperti tubuh kita ya. Di saat tubuh kita lagi dalam keadaan kurang fit, kita dipaksa harus memakan makanan. Nggak dipaksa nih sebenarnya sih. Banyaklah makanan yang bergizi itu kita tidak bisa mengkonsumsi sebab kita kurang fit. Nah gitulah kira-kira. Jadi pada saat kondisi kita fit, makan apapun kita mampu gitu. Gitu juga lah tanaman. Apabila pH-nya 6 ke atas itu artinya udah oke. Apabila pH-nya 7, wah sangat baik. Sangat baik ya, baik. Sangat super sekali berarti.
ibaratnya kebal dari segala penyakit gitu. Tinggal lagi pupuk itu ibaratnya kalau manusia makanannya ya, makanannya bergizi atau tidak ya, nah, gitu rekan-rekan. Jadi kita di sini pupuk hanya menggunakan POC Tortam doang ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu saja dulu video kita hari ini. Untuk mengakhiri video saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intro. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there.